Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian skep karbu Ninja RR ya, yang Mikuni nih karbunya nih. Bisa dilihat. Ini karbu Mikuni punya RR ya. Oke teman-teman, dan saya mau ganti si skepnya itu karena ini skep bawaannya nih yang ini. Itu udah aus banget ya teman-teman, nih bisa dilihat sama teman-teman. Ini skepnya udah aus, lapisan teflonnya ini yang hitamnya nih udah tergerus, udah udah sangat-sangat aus. Walaupun bisa dipakai ya, ini biasanya ada nyangkut-nyangkut ya, atau gasnya kabur teman-teman. Nih bisa dilihat kayak gini ya tampilannya, dan ini udah nggak layak pakai ya. Nah ini ada gantinya, yaitu skep yang model stainless ya, dan ini khusus buat Ninja RR nih. Bisa dilihat tampilannya kayak gini ya, untuk si skep yang stainless ya. Bahannya juga ini full stainless, dan beratnya juga ini cukup berat teman-teman. Jadi kalau saya bandingin itu yang yang orinya itu kan ringan banget nih, ringan, sangat-sangat ringan tuh. Kalau yang ini sangat-sangat berat nih teman-teman. Oh waduh, jatuhnya aja kenceng ya. Jadi memang ini bahannya sangat-sangat bagus ya teman-teman, dan ini anti seret atau anti nyangkut. Jadi si gasnya itu nggak nggak kabur gitu. Karena kalau yang udah aus kayak gini dia akan seret, terutama di kondisi saat mesin atau suhunya itu sangat-sangat dingin ya. Itu biasanya sering terjadi nyangkut atau gas kabur. Nah kalau yang pakai gini, yang kayak gini, yang model stainless kayak gini, si skepnya, si botol skep karbunya itu, ini insya Allah nggak ada nyangkut-nyangkut, kecuali kalau udah aus banget. Tapi ini lama banget, lebih awet dari orinya ya. Saya udah lihat juga beberapa reviewnya. Untuk skep ini memang bagus, mantep ya. Terus untuk kembalinya si gas juga lebih cepat dan lebih responsif, dan lebih enak aja nariknya gitu, karena ini kan si botol skepnya itu berat ya. Nah kalau untuk Ninja RR ya, untuk karbu yang Mikuni yang ini, yang bawaannya ya, itu dalamannya itu ada penguncinya kayak gini ya teman-teman. Jadi ini masih menggunakan yang namanya jarum bawaannya ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau buka dulu nih, karena ini mau saya tuker ini jarumnya, karena jarum yang ini udah aus. Ini udah sempat saya pasang sekali ya teman-teman. Cuma itu ada yang gak nyaman di settingan karbunya, karena ini ternyata si jarumnya sebentar. Nah ini ada aus nih teman-teman, bisa dilihat. Nah ini ada buletan sekecil ini, tapi kadang-kadang pengaruh ya. Nah teman-teman nih, kelihatan nggak? Nah ini ya, ini udah aus, udah tergerus sebelah sini. Jadi saya mau ganti, mau saya tuker sama jarum yang ini ya teman-teman. Ini masih mulus ya. Tuh, masih mulus banget, lumayan yang ini. Belum beli juga yang barunya, tapi ini juga masih layak pakai ya teman-teman. Oke, sekarang buka dulu. Cara bukanya gampang nih, baut penguncinya di sini tinggal dibuka aja. Kalau saya pakai tang kayak gini ya, pakai kunci T juga bisa ya. Nah, kayak gini. Ini dibuka aja. Dalamannya masih ada ring dan pernya kalau untuk yang ori. Nah ini tutupnya, terus ini ada ringnya nih, ini pernya, terus ini ada ringnya mana ya. Nah ini ring kecil ya, dan ini jarumnya ya teman-teman. Nih untuk jarumnya khusus kalau untuk Ninja RR yang Mikuni itu ada spiknya lagi, terbuat dari plastik kayak gitu ya, yang hitam. Nah ini ada centilannya juga nih, kecil. Nah ini, nah centilan ini yang kecil ini tuh masuk di sini nih teman-teman. Nih di lubang kecil ini. Nah di lubang kecil ini biar nyangkut ya teman-teman. Jadi nggak berubah-berubah ya teman-teman. Jadi posisinya kayak gini nih. Ketika kita masukin kayak gini, nah si centilannya itu harus masuk ke dalam sini. Diputar aja sampai masuk. Nah kayak gini ya teman-teman tuh. Kalau ini nggak masuk si centilannya, nanti miring si jarumnya. Oke. Dan ini spiknya ditaruh di bagian mana nih? Tengah-tengah ya teman-teman tuh. Ini harus dipasang ya si
nih si teflon ini, apa plastik apa karet nih, dipasang. Karena kalau nggak dipasang, ini tinggi si jarumnya nanti beda nih teman-teman. Misalkan kalau dipasang nih tingginya segini ya, ini misalkan segini nih, tingginya segini ya kurang lebih. Kalau dicopot ini nggak dipasang, nanti berubah ketinggian si jarumnya jadi lebih tinggi, lebih turun ya teman-teman maksudnya. Sebentar saya masukin dulu. Nah, jadi lebih turun si jarumnya teman-teman. Jadi harus dipasang ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tuker ke si jarum ke si botol skep yang ini nih. Oke, sekarang buka dulu ya. Oke, dan ini juga mau ada yang sedikit dirubah nih teman-teman. Karena untuk si botol ini nggak punya yang namanya bolongan kayak, bentar ini buka dulu. Nah, si jarumnya nih sama ringnya. Nah, ini nggak punya bolongan kecil kayak ini nih teman-teman tuh ya. Ini kan ada bolongan kecilnya buat nyangkut si sepi yang bawahnya yang dari plastik. Kalau ini nggak ada, jadi otomatis saat dimasukin itu apa ya jadinya dibalik nih sama saya tuh, dibalik jadi ke atas gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah juga sih teman-teman. Tapi kalau bisa ini di kayak giniin nih, tetap di posisi asal kayak gini. Cuma ini si centilannya harus dipotong teman-teman, baru bisa lurus si jarumnya, nggak keganjal gitu. Ini kan ada lubangnya, kalau ini kan nggak ada nih. Kalau nggak ada lubangnya otomatis ini si centilan kecil ini kan ngeganjal nih, jadi miring nanti jarumnya tuh. Kalaupun dipaksain nanti si jarumnya malah seperti ketinggian teman-teman, jadi seolah-olah klipnya diturunin kayak gitu, jadi pendek gitu kan si jarumnya. Dan itu sangat mempengaruhi settingan karbu nantinya teman-teman. Oke, sekarang saya mau ganti. Ini kan udah aus nih, ini harus saya ganti pakai yang ini nih teman-teman. Ini jarumnya sama ya teman-teman, masih bawaannya original. Nih ada kodenya atau apa ya, saya nggak tahu nih. Nah di sini nih, ini juga ada teman-teman tuh, karena ini bawaan karbu Mikuninya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang tinggal pindahin jarumnya. Oke teman-teman, sebelum saya pindahin nih si jarumnya, saya mau sedikit ngakalin aja. Ini kan si sepinya saya balik nih, biar si centilannya ini kan menghadap ke atas ya. Saya coba dulu kayak gini. Nah kayak gini, terus nah ada ring kecil, nanti kan kayak gini posisinya. Nah ini kan jadi miring kayak gini teman-teman. Sebetulnya nggak apa-apa sih, karena ini hanya nanti ditekan per kayak gini ya. Tapi kalau mau rapi sih, mau enak ya, ini harus si centilannya harus dipotong dikit. Saya potong aja teman-teman. Saya nggak usah deh. Potong aja deh, kan ada dua juga serep, nggak apa-apa lah. Walaupun ini susah nyarinya, tapi dipotongnya jangan semuanya sih, sedikit aja, setengahnya lah. Pakai cutter. Nah kayak gini teman-teman. Nih saya potong dikit aja, supaya posisi si sepinya si ringnya ini nggak terlalu miring. Nah kayak gini ya teman-teman tuh. Kurang deh dikit lagi kayaknya mah. Sebentar saya potong dulu, biar sejajar sama si apa namanya, setelan jarum. Oke, sip. Oke, sekarang tinggal masukin pernya. Agak susah deh. Nah, kayak gini ya. Oke, sudah masuk pernya, tinggal pakai tutup lagi nih. Penguncinya mau yang mana ya? Sama aja deh. Ini yang agak bagus. Oke. Jangan sampai miring ya. Si pernya pastikan berdiri. Oke. Tinggal dikunci lagi. Ini dikencengin aja secukupnya ya teman-teman. Oke, sip ya teman-teman. Udah tinggal pasang lagi ke motornya ya teman-teman. Karena ada per, jadi si jarumnya itu memang bisa kayak gini, bisa turun sedikit. Nah, turun sedikit dan naik. Jadi ada pegasnya kayak gitu ya. Tuh.
dia memang turun naik ya teman-teman. Oke, jadi nggak apa-apa, ini aman ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal pasang lagi ke karbunya ya. Oke teman-teman, tinggal pasang lagi ke karburatornya. Karburatornya udah dipasang nih. Oke, masukin aja sipernya dulu. Oke, ditahan aja kayak gini cara masukinnya nih. Nah kayak gini ya teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini ditahan. Jangan lupa ini si penguncinya, masukin dulu kayak gini, baru dicantolin si kabelnya. Sebentar, cantolin aja. Oke teman-teman, nah udah masuk ya, si speed penguncinya juga udah pas, tinggal lepas lagi pernya. Oke, kayak gini. Nah baru kita masukin ke karbunya. Saya mau kasih sedikit semprotan WD nih biar nggak karatan. Memang stainless udah nggak bisa karat ya, cuma ini biar lebih licin aja. Oke, kasih olesan WD. Nah kayak gini teman-teman. Sekarang tinggal masukin aja ke dalam si botol skepnya. Untuk setelan jarum ini di tengah ya, si klipnya. Kalau misalkan settingannya nggak pas, tinggal ya dinaik turunin aja, tinggal kencengin lagi aja nih. Nanti baru saya coba gimana, apakah lebih responsif atau enggak ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba tes ya. Ini belum pakai filter nih teman-teman, box filternya belum saya pasang, tangkinya juga belum saya kenceng-kencengin. Ini saya mau ngetes dulu. Dan ini open filter berarti ya teman-teman tuh. Nah bisa dilihat ya, ini open filter. Saya harus cuk dulu, karena kalau udah lama nggak dihidupin harus dicuk. Oke, saya udah cuk motornya, nyalain. Oke, sekarang tinggal diengkol. Baru ngidupin biasa asapnya banyak. Masih dingin, udah main geber aja nih. Oke teman-teman, tadi udah saya sempat bongkar lagi dan saya taruh klip jarumnya itu di yang tadinya itu di tengah, saya turunin ke bawah ya, jadi lebih ngangkat si jarumnya, jadi lebih atas ya teman-teman. Jadi setelannya itu, klipnya itu, sebentar saya ambil dulu contohnya. Nah tadi tuh saya ubah lagi settingannya biar lebih responsif. Jadi tadinya itu di tengah ya, si klipnya saya turunin ke bawah, jadi si jarumnya lebih atas ya, lebih naik ya. Dan hasilnya lebih responsif nih teman-teman, dengerin ya. RPM atasnya juga kena nih, dapat banget RPM atasnya. Jadi ini settingannya nggak terlalu boros banget nih, bisa didengar ya. Oke, udah dapat ya, kayaknya settingannya udah pas, tinggal pasang filter udara, nanti lebih basah kayaknya, tapi nggak terlalu basah. Apalagi kalau mesinnya udah panas banget ya, udah cukup lah udah untuk main RPM tinggi ya teman-teman. Oke, sekian dulu video di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.